Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Olyasari. Saya di sini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul pengaruh biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja terhadap volume produksi pada CV Bubumi Prayer Set. Latar belakang dari proposal ini yaitu yang pertama, Bubumi Prayer Set memerlukan bahan baku yang cukup memadai agar proses produksi mukena berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Yang kedua, pemilihan bahan baku harus yang kualitasnya premium, mudah didapat dan memiliki harga sesuai keinginan perusahaan. Dan yang ketiga, ada pemanfaatan jam kerja langsung harus diperhatikan dan diupayakan untuk menciptakan kondisi kerja yang efektif dan efisien. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh biaya bahan baku terhadap volume produksi. Yang kedua, ada bagaimana pengaruh biaya tenaga kerja terhadap volume produksi. Yang ketiga, ada bagaimana pengaruh biaya bahan baku dan biaya tenaga terhadap volume produksi pada CV Bubumi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh biaya bahan baku, biaya tenaga kerja terhadap volume produksi mukena di CV Bubumi Prayer Set. Selanjutnya, teori. Yang pertama, bahan baku. Pengertian bahan baku yaitu bahan yang dapat ditelusuri secara langsung pada barang atau jasa yang sedang diproses. Jenis bahan baku, ada dua jenis bahan baku, yaitu yang pertama bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung yaitu semua bahan baku yang merupakan bagian dari barang yang dihasilkan. Biaya ini yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli bahan baku yang mempunyai hubungan erat dan sebanding dengan jumlah barang yang dihasilkan. Yang kedua, bahan baku tidak langsung, yaitu merupakan bahan yang sering disebut juga dengan istilah indirect material, adalah bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja, pengertian biaya tenaga kerja itu sendiri yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terkait langsung dengan proses produksi untuk menghasilkan produksi menjadi produksi jadi. Jenis-jenis biaya tenaga kerja ada dua. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung yaitu semua balas jasa yang diberikan kepada karyawan pabrik yang manfaatnya dapat diidentifikasikan atau diikuti jejaknya pada produksi tertentu yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu semua balas jasa yang diberikan kepada karyawan pabrik, akan tetapi manfaatnya tidak dapat diidentifikasikan atau diikuti jejaknya pada produksi tertentu yang akan atau telah dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada komponen biaya tenaga kerja. Yang pertama ada biaya rekrut karyawan. Biaya ini yaitu seperti pemasangan iklan, lowongan kerja di berbagai media, mengikuti JOB fair hingga proses rekrutmen masuk ke dalam biaya rekrut karyawan. Yang kedua ada upah karyawan. Upah karyawan atau gaji yaitu komponen terbesar dalam biaya tenaga kerja. Maka dari itu, jumlah karyawan yang dipekerjakan sangat berpengaruh terhadap seberapa besarnya biaya tenaga kerja. Yang ketiga, ada kesehatan karyawan, tunjangan kesehatan seperti tunjangan pernikahan, program tabungan hari tua atau THT untuk karyawan, serta berbagai program pelatihan dan pengembangan karyawan. Dan yang keempat, ada kewajiban perusahaan terkait karyawan. Program asuransi wajib dimasukkan ke dalam biaya tenaga kerja karena merupakan
merupakan perusahaan wajib menyediakan asuransi terhadap karyawan. Selain itu, kewajiban pajak seperti pajak penghasilan juga masuk ke dalam biaya tenaga kerja. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi volume produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi volume produksi, yang pertama adalah kebutuhan modal, kedua ketersediaan bahan baku, yang ketiga kapasitas mesin atau teknologi yang dimiliki, dan yang keempat ada kondisi pasar, yang kelima ada tenaga kerja. Untuk kebutuhan modal itu sendiri, besar kecilnya usaha atau lancar tidaknya proses produksi sangat tergantung pada modal yang tersedia. Dan modal dibutuhkan untuk menyediakan berbagai persediaan seperti mesin-mesin dan modal digunakan untuk membiayai proses produksi. Yang kedua, kondisi pasar. Meskipun modalnya banyak, bahkan bahan baku tersedia, tenaga kerja ada, kapasitas mesin mencukupi, tetapi permintaan akan produk yang dihasilkan tidak diterima di pasar, maka produk yang dihasilkan akan menumpuk hingga proses produksi tidak dapat berjalan secara optimal karena produksi yang dihasilkan tidak dapat dijual kembali. Yang ketiga, tersedianya bahan baku. Bahan baku merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan. Tanpa ada bahan baku, maka processing perusahaan akan mengalami kemacetan. Dengan demikian, tersedianya bahan baku yang terbatas tentunya akan menghambat jalannya proses produksi. Dan yang ketiga ada tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor-faktor yang tidak boleh dilupakan, terutama pada perusahaan yang tidak menggunakan mesin dalam proses produksinya, di mana tenaga kerja ini, tenaga kerja manusia tentunya secara otomatis berpengaruh terhadap proses produksi, karena banyak tidaknya jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produksi perusahaan yang bersangkutan. Yang terakhir ada kapasitas mesin atau teknologi yang dimiliki, yaitu harus mempertimbangkan kapasitas mesin atau kemajuan teknologi untuk proses produksi. Suatu perusahaan tidak mungkin berproduksi melebihi kemampuan kapasitas mesin yang dimiliki, karena kapasitas mesin ini merupakan batas untuk menghasilkan sejumlah produksi pada perusahaan. Kapasitas mesin atau teknologi dapat mendukung proses agar tetap stabil semua periode waktu tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis penelitian, variabel penelitian, dan teknik pengumpulan data. Jenis penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun populasi penelitian ini yaitu pada laporan keuangan tahunan CV Ibu Bumi Prayersat, serta sampel diambil selama 4 tahun periode 2018 sampai 2021. Variabel penelitian ini variabel independen. Dalam penelitian ini biaya bahan baku X1 dan biaya tenaga kerja X2. Biaya variabel dependen di atas, maka variabel dependen dalam penelitian ini adalah volume produksi Y. Oke. Dan data. Untuk pengumpulan data, di sini saya menggunakan metode pengamatan atau observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti, diamati, atau kegiatan yang sedang berlangsung. Yang kedua, wawancara atau interview, yaitu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan tanya jawab antara penulis dan pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, yaitu pejabat terkait, untuk mengetahui pengaruh biaya promosi dan biaya distribusi terhadap penjualan. Yang selanjutnya ada teknik analisis data dan hipotesis. Teknik analisis di sini ada 3, yaitu analisis regresi linear berganda, 2 analisis koefisien korelasi, 3 koefisien determinasi.
Analisis regresi linear berganda ini itu sendiri yaitu yang digunakan model regresi menurut Sugiono bahwa analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependent bila dua atau lebih variabel independent sebagai faktor prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Yang kedua ada analisis koefisien korelasi, yaitu merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan dua variabel, yaitu variabel independen X dengan variabel dependen Y, atau untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antara variabel independen dan dependen. Analisis koefisien korelasi meliputi koefisien korelasi parsial dan koefisien korelasi ganda. Yang ketiga ada koefisien determinasi. Menurut Imam Ghazali tahun 2013, koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Kriteria untuk menganalisis koefisien determinasi yaitu sebagai jika KD mendekati 0, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel lemah. Kedua, jika KD mendekati 1, maka variabel bebas terhadap variabel terkait kuat. Yang selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait. Hipotesis 0 atau yang disebut HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan, sedangkan hipotesis alternatif yang disebut HA menunjukkan adanya dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.